Forever Evil Blades bagian yang ke-17 kali ini akan diungkapkan pada serial Trinity of Sin Pandora, di mana cerita sebelumnya John Constantine melawan serangan Nick Necro yang mengontrol Deadman dalam bentuk tubuhnya Sea King dan berhasil mengalahkannya. Tidak menerima kekalahannya, si Nick Necro pun kemudian mengontrol tubuhnya Swamp Thing dan berkomentar mengenai mereka berdua tentang Zatanna yang mencintai John Constantine dan mengucilkannya. Meskipun dapat dikalahkan oleh John Constantine dengan menggunakan aliran alam The Green, Nick Necro berhasil menjerat John Constantine di lingkaran sihirnya, sehingga membuat John Constantine pun ditarik oleh sebuah tangan iblis ke dalam neraka. Dan sebelum dia ditarik ke dalam neraka oleh tangan yang menangkapnya, John Constantine pun berhasil membuat Nick Necro terjatuh dengan kondisi berdarah pada sebuah pedang yang dihunuskan oleh John Constantine. Namun, oleh karena kontrol sihirnya Nick Necro membuat Swamp Thing mengamuk, membuat ruangan mesin Project Tomaton menjadi runtuh. John Constantine pun berusaha untuk menyelamatkan para pelaku mistikus yang masih terjebak. Namun bagaimana mungkin dia saat ini terjatuh di dalam neraka. Yang selanjutnya, cerita ini pun akan dijelaskan pada video ini. Inilah ulasan cerita video komik Forever Evil Blades bagian yang ke-17 pada serial Trinity of Sin Pandora edisi yang ke-9. Semoga kalian masih mengikuti cerita ini. Yeah! Terima kasih nih bagi teman-teman yang masih setia mengikuti channel kita tercinta ini. Kepada teman-teman yang baru singgah ke channel ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, ayo dong bergabung bersama kami untuk menekan tombol subscribe-nya agar DC Indonesia ini akan lebih sering seaktif mungkin mengupload video cerita komik DC setiap harinya. Dan jangan lupa support kami melalui Traktir dan follow beberapa media sosial lainnya. Serta tidak lupa aku ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah subscribe terlebih dahulu. Kalian sangat luar biasa. Ya, kali ini kita berada di komik Trinity of Sin Pandora edisi ke-9 dengan judul The Battle of Nanda Parbat. Rilis pada tanggal 19 Maret tahun 2014 dengan jumlah halaman sebanyak 20 halaman. Ditulis oleh Ray Fawkes dan digambar oleh Francis Fortella. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go! Menyambung kembali adegan terakhir Trinity of Sin Phantom Stranger, saat ini Phantom Stranger bersama Pandora, Cassandra Kraft, dan ketiga putra Sons of Trigon, yaitu Belial, Ruskov, dan Schultz, sedang dalam perjalanan menuju ke Nanda Parbat untuk dapat menyelamatkan teman-teman mereka yang masih dipenjara di mesin Project Tomaton, di mana Nick Necro dan Felix Faust yang mengelola proyek itu atas perintah Ultraman dari Crime Syndicate yang saat itu menguasai bumi. Pandora dengan bentuk cahayanya merasa ada yang aneh dia rasakan. Di saat dia hampir mendekati Nanda Parbat, Pandora merasakan jiwa Nick Necro dan John Constantine menjauh dari dirinya, dan dia pun khawatir mungkin mereka sudah terlambat untuk mengatasi masalah di tempat itu. Sementara itu, si Felix Faust baru saja mengetahui kegagalan yang baru saja dialami oleh Nick Necro yang berhadapan dengan John Constantine sebelumnya. Meskipun John Constantine terjerumus ke dalam portal neraka, tapi ada sesuatu yang membuatnya menjadi marah. Dia dihadapkan pada sebuah malapetaka yang akan terjadi, yang akan membuatnya mengalami kegagalan karena semua sistem pada mesin tidak berfungsi. Dan yang lebih buruk lagi adalah Deadman dan Swamp Thing berhasil melarikan diri dari tempat pengekangan mereka karena Nick Necro sekarang sudah tidak berdaya. Sedangkan John Constantine yang terjatuh ke neraka, dia disambut oleh iblis yang sangat ingin menyiksa jiwanya, di mana John Constantine pun mengatakan kepada iblis tersebut semua itu akan dibayar tepat di belakangnya, dan ternyata itu adalah seorang malaikat. Dialah malaikat Zauril yang melaju pesat sehingga menusuk iblis tersebut dengan pedangnya yang berapi. Dengan percikan darah iblis tersebut mengenai John Constantine, dia pun mengucapkan mantra untuk memindahkan posisinya dengan darah sebagai pengorbanan, sehingga membuat malaikat Zauril pun menyatakan kepadanya itu bukanlah pengorbanan yang tepat untuk dilakukan karena ada sebuah tangan yang mengulur untuk menyelamatkannya. Kembali ke Felix Faust yang bertekad untuk memenangkan pertempurannya dengan pahlawan sihir komplotan Pandora. Felix Faust pun melihat bahwa Black Orchid masih ditempatkan di roda Tomaton dan menggunakannya sebagai umpan untuk musuhnya.
sebelumnya. Tiba-tiba Swamp Thing dengan bentuk yang raksasa mengamuk dan menghancurkan semuanya. Felix Faust pun menggunakan sihirnya, tetapi belum sempat dia merapal mantranya dan menekan tombol untuk mengaktifkannya, tiba-tiba dinding di tempat ruangannya pun menjadi meledak dan memunculkan Pandora dan ketiga putra Dragon yang bersiap untuk menyerangnya. Pandora pun sempat menawarkan Faust kesempatan untuk menyerah, tetapi Felix Faust malah menolak dan mengaktifkan mantra terakhirnya yang paling berbahaya. Dengan menggunakan semua pengetahuannya tentang alam semesta, semburan energi magis menembus tubuh Swamp Thing. Dia berkomentar dengan kelicikannya bahwa dia telah belajar dengan pengetahuan tentang apa yang dibuat Pandora, tetapi dia tidak akan mengatakan siapa wanita itu sebenarnya. Nah, di saat Felix Faust melawannya dengan kemampuan sihir yang diambil dari beberapa pelaku sihir yang lain, Pandora dan Felix pun saling bertempur. Di mana juga Phantom Stranger menggunakan waktunya untuk menyelamatkan pengguna sihir dari tempat penjara mesin Taumaton, meskipun si Swamp Thing dengan keadaan yang terluka. Di mesin Taumaton, Felix Faust melemparkan Pandora jatuh terjerembab dan bergabung dengan rekan-rekannya yang berada di sana. Felix Faust pun mengatakan kepada mereka semua, sebenarnya dia ingin menyelamatkan teman-teman mereka dari ancaman umat manusia. Crime Syndicate pun masuk ke dunia ini oleh karena ancaman besar yang berada dari luar. Sebuah kekuatan yang sangat menghancurkan dengan senjata yang mereka rancang itulah dapat mengatasi ancaman tersebut, karena tanpa senjata tersebut dunia ini akan rentan terhadapnya. Phantom Stranger pun menjawab, jika ini semua untuk kebaikan yang lebih besar, Nick Necro dan Felix Faust pun dapat meminta mereka untuk berpartisipasi dan bersama-sama mengatasi masalah di dunia mereka daripada bertarung yang seperti ini yang dapat merugikan mereka semua. Felix Faust pun kemudian menyatakan kepada mereka tidak mungkin mengorbankan diri mereka sedemikian rupa. Meskipun Phantom Stranger meragukan kewarasannya si Felix Faust, dia tidak dapat memastikan apakah senjata itu tersebut benar-benar bisa menyelamatkan dunia. Apakah ini sebabnya The Prisons memilih untuk tidak ikut campur tangan atas nama mereka? Pandora pun juga ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Apakah dalam semua upaya mereka melupakan kebaikan yang lebih besar? Dan tiba-tiba dari arah belakang mereka ada suara Zatanna yang menjawab, mereka melupakan kebaikan yang lebih besar, tapi dia sangat senang mereka melakukannya. Bahkan dengan Zatanna yang berhasil diselamatkan sebelumnya. Dan pertemuan reuni singkat antara John Constantine dan Deadman pun bergabung kembali. Pandora pun menyerbu Felix Faust dan menuntut kebenaran darinya. Felix Faust merasakan dia yakin dia benar untuk menempuh jalannya, tetapi dengan tekadnya yang seperti itu telah membutakannya terhadap apa yang dia rencanakan dengan proyek Taumaton. Felix Faust menjawab bahwa dia tidak peduli dengan seberapa besar dengan konsekuensinya yang telah dia lakukan. Dia telah mempelajari kebenaran tentang sosok Pandora. Ternyata Pandora bukanlah manusia atau bahkan bukan dari alam semesta mereka ini. Meskipun sebenarnya Felix Faust juga bukan berasal dari dunia mereka tempati ini. Menangkap semua orang dalam jaringan sihir, dia pun bermaksud membangun kembali mesinnya dan meruntuhkan bumi dengan mesinnya itu agar dapat memulai era baru dengan kecerdasan. Namun dia dicegah untuk dapat menyelesaikan rencananya oleh John Constantine yang memukul kepalanya hingga dia pun terjatuh dan pingsan. John Constantine pun berkomentar bahwa meskipun dia setuju dengan dunia yang bebas dari dewa, setan, dan sindiket adalah ide yang sangat bagus, mungkin seseorang yang lebih waras harus melihat rencana itu, dan seseorang itu adalah seperti dirinya. Dan cerita ini pun berakhir di edisi yang selanjutnya. Ya, bagaimana cerita ini akan berakhir? Yang akan diungkapkan pada serial Justice League Dark volume pertama edisi ke-29. Oke, langsung saja ya kalian beralih ke video selanjutnya. Apa yang akan mereka lakukan untuk menghadapi ancaman dari Crime Syndicate? Link videonya itu ada di dalam deskripsi, silahkan dicek. Jadi, bagaimana menurut kalian dengan video cerita komik ini? Semoga dapat menghibur waktu luang teman-teman ya. Tulis komentarnya mengenai video ini, share jika berkenan. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar aku semakin bersemangat untuk membuat video cerita komik yang seperti ini. Kenalkan, nama aku Jimmy Brainstorming, satu-satunya admin yang sampai saat ini masih membahas cerita komik DC. Jaga kesehatan teman-teman semua, semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikiran positif, semoga dipermudah dengan semua urusan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.